Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa fahma. Terlebih dahulu yang kami hormati pengurus masjid serta perangkatnya, yang kita hormati kepala desa dan RT serta perangkatnya, yang kita muliakan bapak-bapak kita serta ibu-ibu, onde-onde yang hadir pada malam hari ini dalam rangka menggali ilmu insyaallah. Terutama kali marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada saat ini alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sebanyak-banyak kepada kita, terutama nikmat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya. Itulah nikmat yang dapat menyelamatkan kita dari dunia ke akhirat, yaitu iman dan Islam. Siapa yang mendapatkan iman dan Islam adalah orang-orang yang mencari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dicari, dikejar, bukan ditunggu. Dengan apa dicarinya? Dengan ta'lim, belajar. Kalau masalah kehidupan dunia, orang-orang kafir berapa banyak di dunia ini, namun Allah berikan rezeki, berikan kehidupan. Tidak berbeda dengan kaum muslimin. Kenapa diberikan? Karena dia hamba Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang bertanggung jawab. Tidak dipilih masalah kehidupan. Ada dua hal yang kita dapati dalam kehidupan ini. Yang pertama, rahmannya Allah dan rahimnya Allah. Rahmannya semuanya diberi, baik orang kafir, tidak sholat dan sebagainya, orang mukmin dan sebagainya, Allah beri ini materi. Rahimnya mereka tidak didapat kecuali orang beriman dan takwa kepada Allah. Mereka orang kafir diberi kehidupan dunia mereka semewah-mewahnya, sehingga mereka menguasai ekonomi dunia, namun satu pun tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas kita seorang mukmin, seorang Islam rasa iri dan dengki kepada orang-orang kafir yang mendapatkan uang banyak, harta. Yang kita cari bukan itu dalam kehidupan. Yang kita cari adalah
ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai untuk yang kita akan bahas, yaitu pentingnya ilmu untuk beramal. Apa yang dikatakan ilmu? Ilmu adalah suatu kajian ilmiah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ada buktinya. Amal perbuatan kita, baik ilmu secara dunia, baik ilmu nafi' yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Kalau ilmu yang seperti ilmu dunia itu bermanfaat di dunia tapi tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kalau seandainya ilmu dunia yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, mungkin orang-orang kafir, Amerika dan sebagainya, Yahudi akan masuk surga. Kenapa? Kita berangkat haji, berapa banyaknya jemaah haji dari Indonesia? Ribuan dengan pesawat yang mereka pilih. Tentu jadi amal soleh bagi mereka, tapi mereka tidak mempunyai amal soleh. Itulah bedanya antara kita orang beriman kepada Allah dan orang kafir. Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Katakan, wa kullu man ba'di ilmi ya a'malahu mardadatu la ta'mal. Setiap orang yang beramal atau melakukan perbuatan dengan tanpa ilmu, maka segala amalnya ditolak dan tidak diterima. Kita contohkan aja, Bu. Kalau memasak nasi punya ilmu enggak kira-kira, Bu? Punya ilmu enggak kira-kira? Punya. Ada salah seorang, ini cerita dongeng tak benar. Dia baru masak nasi itu pertama kali. Dimasukkannya beras ke magicom, langsung dicucuk. Berhasil enggak jadi nasi dia? Tidak. Karena apa? Tidak punya ilmu. Begitu juga kita masukkan beras ke dalam magicom, bagaimana ukuran airnya untuk beras tadi baru bisa berhasil jadi nasi, tentu tahu ukurannya. Nah, kalau ibu-ibu biasa mengukur dengan jari itu. Nah, ya Bu. Apa maksudnya jari kaburi itu? Apa tujuan? Olah rasul. Kalau kurang ditambah, kalau lebih dikurangi. Langsunglah dicucukkan kecapnya, maka sekian menit atau sekian jam, maka masaklah nasi. Tetapi kalau airnya banyak, menjadi bubur nasi. Apa kawan le? Itu kecap. Enggak. Bubur apa namanya itu yang dikatakan apa dulu? Bubur ayam. Nah, jadi bubur ayam. Apa yang dibuat guna? Ya anak kini enggak banyak yang enggak pandai masak tuh. Sampai itu mengeluh dari bodoh suaminya pas dia baru nikah, abola merantau ke Pekanbaru. Ibu di Pekanbaru bingung sampai menelpon ibunya, Bu, bagaimana cara masak itu, menggoreng itu dan sebagainya. Bu, siapa yang salah, Bu? Awak seorang ibu tidak memberikan ilmu untuk masak kepada anak. Siapa yang rugi? Anak dan menantu.
Akhirnya lomak masaknya, bacarilah rumah makan, membeli sambil di situ pulang. Akan itu storynya, tentu tidak begitu. Makanya berbeda Bu. Kalau masak ondek-ondek di kampung dengan orang merantau dari Simandola, Pulau Lancang, Kapukan Baru, tidak terasa lomak makan gulai ikan, gulai lauk. Apa? Senen di blender adanya, ngadonya, bawangnya, blender segala, hancur saja. Lah jadi bubur masuk akal. Hilang mana rasa bawang, mana rasa lada. Tak boleh. Tetapi kalau masak di kampung, bagi liang dengan tangan doa, tak sampai pucat. Nah, elok. Bawang terasuk. Resepnya apa? Enggak ada resep banyak-banyak. Sekete aja resepnya. Ada bawang, ada batang serai sekete, ada daun limau, ada kunyit. Anda pakai raiko dan sebagainya. Mengapa lo, Mak? Mengapa lo, Mak? Karena dengan ilmu. Itu masalah dunia. Apalagi masalah untuk akhirat, bagaimana kita mengenal Allah? Untuk melaporkan segala hal-hal keinginan kita. Dosa kita akan diberikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mau menanggung dosa orang. Allah ada ibu kira-kira. Jangankan menanggung dosa orang, Bu. Utang aja wak tanggung utang dan muah. Dan pekasinan dulu berpikir panjang, Bu. Nah, atau pinjam SK ibu muah dan gaden dulu untuk boleh onda anak den. Itu banyak masalah, Bu. Atau bapak pakai nama awak. Boleh ke konter, beli HP untuk anaknya belajar online dan sebagai kecilnya. Ayo nak bayar siapa yang dia bercarinya? Ibu nak meminjam anda. Jadi banyak masalah-masalah. Ya betul lah, Bu. Jadi penting ilmu. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas, apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Berapa lamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tauhid kepada manusia? 13 tahun di Mekah. Tidak ada campuran baru. Bertauhid kepada Allah. Katakan Allah itu Maha Esa. Adik guru deh Abu Jahal. Abu Jahal siapa, Bu? Mama godang daripada Nabi Muhammad. Bayangkan. Aninya mama membunuh, bayangkan. Dia mengatakan bahwa Allah itu satu. Boleh awakku mengamalkannya, menjalankannya. Anda umur gitu. Tak pati rasanya wasarami itu mensoji sesuai isi. Tak pati. Orang lo di zaman Rasulullah SAW berjuang dengan apa? Nyawa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu. Apa kata Allah selanjutnya? Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah tempat meminta.
Pinta segala-galanya. Maka di dalam Al-Fatihah dikatakan, di dalam surah Al-Fatihah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Apa junun dakwah minta tolong ke Allah Ta'ala. Jangan minta tolong ke dunsana. Haram hukumnya. Minta tolong ke dunsana, dah boleh meminta ke dunsana doh. Kepada Allah. Imam Ahmad aja minta garam sabungkui bersujud kepada Allah, bermohon, ya Allah berikanlah garam sabungkui. Garam berapa rogo? 500.000. Tak umum minta kepada manusia. Makanya orang yang paling mulia adalah orang tangan di atas. Sama Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Apapun kita pinta, tidak dilarang Allah. Bangga Allah Subhanahu wa taala. Bermohon pada malam hari, sepertiga malam salat tahajud, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa dua orang tua kami ya Allah, ampuni masyarakat kami ya Allah, ampuni dosa-dosa tetangga kami ya Allah. Bergetar keras, malu Allah tidak mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dengan cucuran air mata kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setetes air mata bisa menghanguskan api neraka. Bayangkan. Begitulah dahsyatnya salah seorang yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita mengatakan hidup susah di atas bumi. Tidak pantas. Kalau orang-orang benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah menjamin kita dalam keadaan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha waj'al laha makhraja yarzuquhu haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar rezeki sebanyak-banyaknya. Dari bumi dapat rezeki, dari langit dapat rezeki, dari kanan kiri dapat rezeki, tanpa batas. Yang penting takwa kepada Allah, takut hal-hal yang tidak kita lakukan, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan deh lah susah, ibu bilang gua gaji lah putui lah banyak, nyewa boleh, gue kredit Honda le, anak kuliah le, akhirnya apa? Tensi nanya. Karena apa? Hubbud dunia kita tinggi, kita tidak bertakwa kepada Allah. Hubbud dunia kita tinggi. Allah akan memberi segala hal-hal yang apa kita inginkan kalau kita bertakwa kepada Allah. Tidak bisa. Walaupun bagaimana hebat kita, kaya kita, punya harta banyak, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, bersujud pada malam harinya, sepertiga malam, salat tahajud, berdoa kepada Allah, bermohonlah sebanyak-banyaknya, Allah kabulkan. Mungkin tidak hari ini, besok. Mungkin telah meninggal kita, anak kita berhasil. Mungkin tidak anak cucu kita yang berhasil. Ini. Mungkin waktu kita diberikan berdoa kepada Allah, pada waktu itu diberikan langsung oleh Allah, mungkin kita akan sombong, angkuh, tua, ambulan sama seminggu rajin salat tahajud, sekali yang berdoa. Langsung dia bumbek ngerancak, bumbek merancak. Apa aku cara di amin jam samirin kabang
30 juta, berapa? 300 juta. Itu tidak dikabulkan doa atau maksiat, musibah. Kalau berhubungan dengan riba, musibah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang memakan riba, berbuat riba, pada hari kiamat nanti dibangkitkan seperti orang gila. Surat Al-Baqarah dikatakan. Bayangkan, kayak kesurupan. Makanya orang yang memakai riba tidak ada berkah baginya. Makin sulit mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa kata Rasulullah SAW? Doa yang tidak diterima oleh Allah, yaitu dalam keadaan safar, orang memakan harta riba dan harta haram, maka tidak dikabulkan doanya. Padahal doa yang paling mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu safar itu makbul kita doa kita. Contoh, kita pergi haji, itu sabar, dikabulkan doa kita. Makanya kadang-kadang kita pulang dari haji, mengapa tidak ada faedah dan manfaatnya, tidak ada perubahan pada dirinya? Apa yang mereka bawa untuk berangkat haji? Itu ada seperti dulu pada tahun 2010-11 itu ada talang haji 4 juta, sudah bisa dapat kursi, berbangga saya sudah mohon haji, diansur-ansur. Itu riba. Tidak mau, hajinya sah, tetapi pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pentingnya ilmu bagi kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu. Makanya orang yang benar-benar, kata ulama, yang bermanfaat dalam hidupnya, mereka berjalan beribadah di atas ilmu. Di setiap ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah dan Rasul. Sebab yang akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita sekarang ini, yang kita sujud kepada Allah, saksinya Nabi Muhammad. Ustaz saksi? Tidak. Dia tidak ada jaminan surga. Yang dijamin masuk surga adalah 10 para sahabat dan Rasulullah SAW, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ada 10 para sahabat dikabarkan kepada Rasulullah SAW, termasuk Bilal bin Rabah. Jadi ustaz-ustaz, tidak ada jaminan bagi mereka, malahan dihisab apa yang mereka katakan sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang mereka katakan tidak benar, dan hisab dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat untuk menyampaikan dakwah. Bukan mudah yang dikatakan orang, sampai pandai berbicara langsung memuji di podium. Bukan itu. Akan dipertanyakan nanti di akhirat, apa yang kamu sampaikan benar tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Benar tidak hadis yang kamu pakai? Barang siapa mendustakan atas namaku, kata Rasulullah SAW, sama mereka membuat rumah di neraka. Bayangkan, awas seorang ustaz bawa kuak-kuak ke sana ke sini, tetapi sama membuat rumah di neraka. Bayangkan deh. Makanya banyak orang kampung kan, mungkin ustaz-ustaz kan dulu masuk sana rokok, mungkin kalau tidak dengan ilmu menyampaikan. Itu pentingnya ilmu. Kita contohkan cara masak saja ya, tidak bermanfaat ini, apalagi untuk beribadah kepada Allah dan Rasul. Ini sebagai panutan kita. Ilmu itu sangat penting sekali. Kan setiap muslim, kita muslim ini, umat Islam,
diwajibkan untuk menuntut ilmu itu. Apa kata Rasulullah SAW? Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan lah tuh mah nggak payah nanti ilmu loh. Kan ditanya oleh Allah Ta'ala di surah, hei ibu lah tuh masuk kemari, payah nanti tanya ibu, enggak. Setiap pertanyaan Allah Maha tidak kita jawab, tidak dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan tanya segala-galanya. Senin tidak ada mama godang lo bu, tidak ada tetangga senin do, suami dan istri tidak bisa tolong menolong. Dan anak dan ustaz yang sekolah di Madinah nanti ini kan nolong dia, tidak ada dulu bu. Di dunia ini bisa melihat dulu, anak ini bukan baru, bisa punya bukan baru kita makan kita di situ sama-sama. Gak 2 hari kita situ mulia. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat putus segala hal-hal buruk. Dan barang siapa, makanya orang yang beramal benar-benar untuk dirinya, dia akan selamat. Maka kita disuruh sesama kaum muslim yang beriman kepada Allah, karena dikatakan Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka saling doakanlah saudara kita. Doakan. Itu doakan tetangga kita, ya Allah murahkanlah rezekinya, apa kesulitannya ya Allah longgarkan, murahkanlah rezekinya, hindarkan dari segala penyakit. Ulun doa sampai ke malaikat kaprot, doa awak lah terima ya Allah Ta'ala. Malaikat lah mendoa awak. Itulah untuk kaum muslimin yang beriman ikhlas kepada Allah. Baru kita mengucapkan doa, malaikatlah mengantarkan kalau ya Allah, aku Oma Siwati itu mendoakan tetangganya tadi ya Allah. Ajanya malaikat. Ulun sampai doa dia. Bila disampaikan dia malaikat Allah Ta'ala, orang yang mendoakan. Benar. Magar semenjak mulai apa sabar gua dan nongol ya. Nah itu nama sobonya. Kira itu rabu. Iyo. Kita boleh titipi dengan rasa iri dengki. Dititip Allah. Siapa punya? Setan. Makanya setiap ucapan kita tidak sesuai dengan ucapan yang ikhlas kepada Allah, badillah. Aku pernah auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan yang terkutuk. Musuh kita setan, bukan itu sama itu mendoakan, saling mendoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Selamat dan sejahteralah kamu. Dan begitu pula waalaikum. Dan begitu pula selamat pula kamu. Tuh. Kena hai Mak Syanu ke rumahnya. Lain di rumah dah. Nah, itu lah. Hendaknya pergi ke kebun tadi jenyana. Aku salah gitu zaman assalamualaikum. Hai di rumah dah. Mak pergi ke kebun tadi teh. Waalaikumsalam. Nah itu. Ikut yang harus lakukan dalam kehidupan, saling mendoakan saudara kita. Baik dalam mati lamu, merapu lamunya Rasulullah SAW meninggalkan awak, tetap itu berselawat kepada itu. Sampai dalam sholat, mau dalam ceramah, menyampaikan mukadimah, tetap itu berselawat kepada Rasulullah SAW, mendoakan selamat dan sejahtera keluarga Rasulullah SAW. Padahal ini lebih jamin sesuatu untuk aku, untuk itu sebenarnya supaya kita selamat. Itu mendoakan, bukan untuk Nabi. Ini adalah masuk surga.
Dan tidak masuk surga seperti kita pula. Yang ingin makanya kita sering berbuat baik kepada saudara. Kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi tidak ada sifat iri, dongki dan sebagainya la musnah dalam diri orang. Lebur segala. Dengan apa? Iman kepada Allah. Setiap ucapan tetangga kita tidak baik dengan kita, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Amal ampun dosa wa diampuni Allah dan ingin mendapat dosa. Bayangkan, sebenarnya masuk surga itu murahnya. Cuma menjalankan itu yang agak sulit. Karena apa kita tidak sabar dalam kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlillahi lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Ibu tadi dari rumah menuju menuntut ilmu kaman soji, Allah diberi kemudahan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di mansojidnya tiqab, malaikat mendoakan. Ta'lim, majlis ta'lim, masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu dinaungi oleh para malaikat. Jadi orang rumah gimana? Tidak masuk kecuali orang yang hadir di masjid. Itulah diberikan fadilah-fadilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dipilih baik orang berilmu dia, seorang ustaz dia, seorang ulama dia. Ada seorang ulama. Ini cerita kawan-kawan yang kuliah di Saudi. Dia seorang profesor di bidang ilmunya, alim, ulama. Yang ceramah cuma doktor. Bertanyalah kepada Syekh, mengapa engkau seorang doktor yang dibahas semua masalah sholat, mengapa engkau hadir di Syekh? Yang saya harapkan fadilah daripada menuntut ilmu, naungan malaikat. Itu yang diharapkan. Kalau masalah ilmu luar biasa, dia profesor. Tapi yang diharapkan dia adalah naungan malaikat. Di mana dapatnya? Pada majelis ilmu. Ini diberi kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, man aradu dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, hendaknya dia dengan ilmu. Nah, bahagia dunia harus pakai ilmu. Baik ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi kedua harus pakai ilmu. Kepandainya bisnis, kan misalnya menghasilkan uang untuk ekonominya. Nah, seperti suaminya mungkin pegawai negeri atau guru, dengan ilmu dia mencari uang, digaji oleh pemerintah. Nah, kalau ibu-ibu itu makanya kata Ustadz Bom kan, orang yang menghasilkan uang sama istrinya hebat katanya. Tapi kalau lah mintanya setengah mati, sulitnya rubuh, ya kan? Uang lah di store kepada istri itu sulit untuk memintanya. Ya begitu lah kamu bilang. Nah itu. Lah store duit. Padahal yang di store tuh taruhlah aku uang belanja, cukupkan di awal. Aku uang titipan nambung. Ah, jadi beko mintanya batengon dompet awaru. Apa dulu namo kampil lah, kampil duit.
Aku abang beli, abang utang, ambillah biar aku abang syukur. Itu agama mengajarkan. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, hiasan yang paling mewah di rumah tangga kita adalah mar'atun solehah, wanita solehah. Bukan ikirisio buat, dah itu hiasan. Gorden rancang, dah itu hiasan. Walaupun rumah seperti masjid, tapi kalau suaminya benar-benar soleh, taat kepada suaminya, istrinya soleha, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya awak ibu-ibu orang seperti ibu lah, itu pintu sarugo pada suami, pada bapak-bapakku pintu sarugo. Bukan kepada orang tua ibu le. Sebab waktu ijab kabul sebenarnya aku nikahkan anak aku, ala bajual lo bu, kepada si Fulan bin Sapulan dengan maharnya solai seperangkat alat sholat, satu buah Quran. Itu bajual lo bu. Aku terima nikahnya dengan maharnya. Mahar itu jual beli bu. Sekian itu makanya kalau orang muka minta mahar tuh apartemen bu. Makanya sulit orang muka nak kawin kalau tidak ada dana tidak bisa dapat bini loh. Awak ada resiko ayamnya selesai bapunya. Nah, itu murah. Kadang di pemurah-murah pula. Nah itu. Beko minta duit sulit. Nikah di pemurah. Ada store duit. Mintaan payah. Nah itu dulu. Minta itu. Jadi yang sebanyak hiasan di rumah tangga kata Rasulullah adalah wanita soleh. Jadi serugonya kepada bapak-bapak. Kalau kami laki-laki serugo kepada dua orang tua kami. Makanya kalau bapak kami, mak kami datang ke rumah bini, itu harus dilayani dulu. Bila bapak datang, bukan temani lah, nenangi lu. Apa suku bapak? Tanya dulu. Ini serugo bapak suami awak dan serugo awak. Kenapa? Tuan, bapak abang dah datang bukan baru. Apapun undaru kalau mau ibunya. Oma dah datang tu. Awak ibu aku model abah tengok mah. Ampra gaji, aku gaji anak ibu punya. Abeba itu kementu awak. Daroko dah kira-kira bu. Daroko di lanang Allah. Masuk neraka. Bayangkan. Ini mencari suami awak. Ini menggodam suami ibu bapaknya. Makanya dalam warisan yang paling banyak dapat laki-laki. Lain kita kok. Ada tanah-tanah untuk padusi segala. Apa yang dapatnya? Ya. Nantilah. Lain mencari wak dapat. Dan mencari tinggal ke padusi. Beko bala bakal ojoro suaminya. Si mondo lah bakal sorot situ. Akhirnya rusak segala keluarga. Itulah begitu diatur dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di bidang warisan, baik di bidang kehidupan bermasyarakat, baik di bidang tauhid kepada Allah, diatur segala-galanya dengan itu. Lebih keputusan. Belum ada. Jadi segala itu harus itu dengan kita sambung hadis tadi dikatakan oleh Rasul, wa man arada illa khairan alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya dunia akhirat juga dengan ilmu. Tak bisa dibuat-buat. Kebahagiaan tak bisa dibuat-buat. Kesetiaan tak bisa dibuat-buat kalau tidak ikhlas kepada Allah. Hai setia yang bulan baru
dari tanggal 1 sampai tanggal 5 boleh, itu setia tuh. Bapak pegang tangan dengan awak ke pasar kemana-mana. Kenapa? Duit suaminya siapa? Tapi kalau bulan sekian membelakang tiduran. Nah, ini kenapa suruh gua membelakang? Malulah. Menantu awak di depan, dapat cucu. Perkataan orang solehah seperti itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, sahabat, ya Rasulullah SAW, kaum bapak, anak muda pergi medan perang, meninggal sana, mereka mati syahid, masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dah bisa bapak orang ya Rasulullah. Bagaimana kira-kira ya Rasulullah? Tak bisa kami bapak orang, jangan ke bapak orang keluar aja tak bisa kami. Kami akan menghadapi dahulu, kami yang jadi sifat lah. Katanya, apa ya Rasulullah SAW? Tolong kalian layani suami kalian semaksimal mungkin. Apa pinta suami kalian berikan? Apa nado pada kalian berikan kepada suami kalian? Maka kalian sambung pahalanya dengan jihad seperti orang yang meninggal di medan perang. Bayangkan mudahnya sebenarnya untuk mencari pahala. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tahu ilmu itu bu, ada apa menyuguh itu. Bapak-bapak tuh ada udah apa minyak pun di menyuguh itu. Kalau ibu amalkan dulu, apa pinta suami, ibu berikan, maka kalian mendapatkan pahala seperti orang jihad di medan perang. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya suami kalian pulang, kalian sedang masak, enyola sapar umpamanya pulang dari jauh, lah sebulan dah balik bapak kira-kira, gimana kira-kira? Rindu kan? Rindu. Awak sedang masak, lebih baik angin masakan ikan awak daripada suami awak kocak. Bayangkanlah, kendak awak lah buka tapangnya leh, suami baru pulang, hei Adinda, aku lah pulang dari tukang baru, boleh tolong ini itu memberikan sinyal kabar, mandi lawak, baboda lawak, hurun sakit. Kau apa kan dipalin ke badan, ikutlah bau minyak gorengnya leh, bau bawangnya dah steril. Andai itu maksudnya banyak-banyak laki-laki itu penyelewan itu karena aku. Itu disuruh oleh Nabi itu berharum-harum kalian menghadapi suami kalian. Jangan bawa abu yo. Engkau ndak. Bagaimana kek lah bawa tatari? Lah bau kudun badan do. Adik kata suami no mau doke. Dia aku. Awal pandai manja. Apa yang kata? Jadi yang dikatakan Islam oleh para ulama itu adalah kehidupan kita sehari-hari, itu yang Islam. Selamat dari hal-hal yang seperti itu. Islam itu kan selamat sejahtera. Itu yang Islam. Kondaro nama Siti Aminah, agama Islam di KTP kan. Tetapi ke suami itu ada rokok, ambil surangnya lah bang, nasi yuk, gak biasanya yuk. Dah abang gua takut ke bini, namanya takut ke bini, walau tubuh, padukan di rombo kan. Ditengok di sana ada orang punya apa-apa orang di dalam jalan bersih abang membaiki model kubur, itu nanti boleh. Aduh itu calon seru kira-kira model itu. Jadi pengabdian itu seperti ibu-ibu bukan hanya kepada orang tua tapi kepada suami. Wah suami ganteng-ganteng, dah ada yang kendape dia orang ibu mendampingi. Suami orang lain, boleh kamu sajinya. Itu yang harus perhatikan. Lah datang ke mansoji suami awak dapat pahala 27 derajat. Itu yang dibagi-bagi oleh para ulama hadis katakan untuk anak istrinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kalau ibu-ibu suami yang tidak datang surah ke masjid. Ada perlu si pak kurang
Di rumah duduk dan nonton TV mah ya. Asik Pak. Ah, nggak ada tuh nonton TV. Apa yang saja ibu-ibu. Sebenarnya kalau secara keabdolan, ibu sebenarnya yang duduk di Apollo, yang sholat di rumah itu yang lebih abdol. Nah, bapak dapat 27 derajat, ibu abdol sholat di rumah. Ikan dah ibu lah tiba siko. Nah, suami nonton TV, ambil nasi surang. Kira, surang ambil nasi kepala kali kalau lapar, anda makan kok bang? Udah ya, ambil surang itu. Kira, di mana nonton? Kalau lah ibu sholat di rumah, suami sholat di masjid, pulang dari masjid, yuk bang, hidang udah rasa dia makan kita bersama-sama. Aku unek-unek denado sobui ke suami. Abang sayangku, iko nampaknya kasur waktu apa sapre waktu lalamu buntu rubah warna abang apa cara sekolah mariomi. Ndi jangankan kasur spring bed ini 20 juta kan diboli dah bang. Kalau lah pandai terhadap suami, mudahnya bu mabukan menentukan suami awak. Apa keinginannya? Boleh itu. Hai tahu. Ibu, kami mencari umum mati-matiin melang. Bayangkan ibu, harimau di situ tetap nakil. Yang penting istri awak makan dan anak-anak. Bayangkan. Kalau ibu-ibu ibu-ibu kini kilo HP, Android atau shopping kirim ke Facebook. Godang dah rusuh kira-kira foto awak ditengok orang. Habis itu di bandero dia sianutan. Jangan dibasorakan. Ibu siana. Bekolah sembunyi-sembunyinya berkata bonda bonceng kan sembunyi-sembunyi istri awak. Amape, endah kawan sekolah dulu. Akhirnya kebetulan yo kawan sekolah berhasil dari suami awak, banyak yang terjadi sore ini. Banyak. Aduh tetanggaku sedang developer. Bayangkan ibu developer, suami developer, hanya developer, bajumpu kawan lamanya developer dari Jakarta. Akhirnya malam babut tas barangke mereka. Bayangkan dia. Siapa? Depresi. Jadi kalaulah suami awak ikon yang dapat, ikon yang paling ganteng, seperti Bang Buyung, walaupun gigi belum tumbuh, pasti bodoh. Yang paling bodoh di situ. Gigi aja belum tumbuh dah, bayangkan. Itulah yang paling ganteng untuk awak. Gigi aja belum tumbuh. Jadi awak syukuri. Berarti kalau dulu Bang Buyung kagak apa. Nah, ada bandingnya sepatu mangkile. Suanya rambut ini putih dulu, hitam rambut itu. Gagah itu. Bersaing dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini ada manfaat kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam kehidupan kita, dalam belajar ilmu dan sebagainya. Semoga kita diberi keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.